juga. Wah. Saya harus sombong sama Kori. Jadi kalau saya dibilang saya datang berapi-api, saya berapi-api karena saya sudah terlalu benci kelakuannya Pak Alawi. Di Yaman seperti sampah, di sini seperti raja. Di sana yang namanya bin Syihab apa segala macam itu kalau jual sayur. Yang gila tetap dikatakan gila. Kalau di sini yang gilanya dibilang majnun, yang warasnya dibilang wali. Nggak bisa gitu dong. Saya temu dengan orang-orang keturunan mereka yang jual sayur, jual apa gorengan, biasa saja. Kalau teman-teman tidak percaya, beli saya akan ceritakan beberapa, karena tidak mungkin saya habiskan semua karena banyak sekali. Jadi teman-teman, yang pertama, apakah Pak Alawi di Yaman itu ma'ruf atau tidak? Dan pertanyaan ini saya akan tanya dan terus saya jawab sendiri. Pak Alawi di Yaman itu tidak ada namanya. Jangankan Pak Alawinya, Robi Alawinya saja nggak ada di sana. Nggak ada di Yaman. Orang Yaman itu punya prinsip, Anda berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu prinsip di Yaman. Tidak pernah saya dapati orang Yaman tunduk, jalan seperti anjing, sembah-sembah Pak Alawi, nggak pernah. Kalau mereka mengajarkan itu di Yaman, pasti mereka mati. Karena di Yaman sistemnya kubur, senjata di mana-mana, pistol di mana-mana. Jadi kalau mengatakan Pak Alawi di Yaman seakan mereka itu adalah orang-orang yang dipuja, yang ditunduk, itu bohong. Nyatanya Pak Alawi tidak memegang negara Yaman sampai detik ini. Yang memegang Yaman sampai detik ini karena tidak ada pemerintah yang sah, presidennya dibunuh, yang memegang adalah kabilah-kabilah Masyekh dan Al-Kathiri dan yang lainnya. Pak Alawi tidak masuk di dalam, menunjukkan kabilah Pak Alawi tidak diperhitungkan oleh negeri Yaman. Di Yaman saja tidak diperhitungkan, datang di Indonesia terus suruh Nusantara untuk tunduk sama mereka. Siapa Anda? Masih mau begitu? Di tempat mereka lahir yang mereka ceritakan fakir muqaddam bisa naik 70 kali, Nabi saja cuma 1 kali naik ke langit. Terus Abu Bakar bin Salim bisa menahan matahari, makan pisang goreng dalam kuburan, tainya jadi kubur, datangkan rantai emas dari langit. Itu saja orang Yaman tidak tunduk sama mereka. Yang lucunya bisa mendatangkan rantai emas dari langit, datang ke Nusantara, tukang bayar, minta-minta uangnya orang-orang Hindu Nusantara. Apa ini? Jadi jangan sampai kita bodoh terus. Wallahi saya tidak pernah lihat Pak Alawi ditunduki di Yaman. Kalau orang-orang thalabul ilmi yang belajar di Yaman, kalau dia jujur kepada Allah, dia jujur kepada Rasulullah SAW, dan jujur kepada orang Nusantara, pasti punya prinsip seperti saya. Sebentar, Fokusud, tahan dulu emosinya. Di sini kita kan menjelang dari menunggu Pak Jenderal juga untuk lewatnya maghrib untuk buka puasa. Di sini ada session jawab, tapi sebelumnya dari sebelum Pak
ini kan ada Buya Yusuf nih, jauh-jauh di Cinangka, pimpinan PWLS juga nanti akan memberikan penguatan dan pembekalan untuk keluarga besar PWLS. Nah, nanti ada sesi diserahkan menjelang ini, sebelum nanti Abah ini memberikan pembekalan ya Pak ya, sebagai pimpinan penguatan. Kita berikan kesempatan hari ini untuk sesi pertanyaan 2 atau 3 pertanyaan yang nanti akan dijawab misalkan dari keluarga besar PWI. Dari tim media siap sudah dipersiapkan pertanyaan? Siap, bisa seperti itu. Karena sebagian kan pemaparan sudah kemarin dari KPN sudah ada. Ada undang-undang, mungkin ada pertanyaan yang penasaran dari keluarga kita yang di daerah untuk dipertanyakan ke Ustaz Yusuf. Silakan di media, Pak boleh di. Ya, media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahril Ulum dari channel TV Al-Wala, alamat Desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Instruksi dari Mas Ken tadi untuk menanyakan khusus kepada Mas Yusuf yang sempat, kalau di channel saya tak beri judul itu, jujur saya reaktor dari KPN Nusantara yang sudah dijelaskan begitu panjang lebar. 2 tahun mengembara di Yaman, ini hasilnya yang barusan kita dengar sama-sama. 2 tahun mengembara di Yaman, hasilnya hari ini marah-marah sore-sore. Nah, ini dia hasilnya, marah, bukan kepada kita ya marahnya. Marahnya terus kepada Pak Alwi. Kita tidak bisa tunduk kepada Pak Alwi sebagai anak bangsa pribumi Nusantara. Pertanyaannya adalah, saya sempat ini, banyak sekali saya ikuti podcastnya dengan di media TikTok ya, banyak live-nya, saya sering kali melihatnya dengan tiba-tiba dengan Mas Yusuf ini setelah sering kali pengembaraan di Yaman dan kemudian banyak juga di TikToknya itu dialog-dialog langsung di live-nya. Jujur saya kaget ketika saya mendapatkan informasi bahwa Mas Yusuf ada di Cilacap dan nanti malam Senin jadwalnya di Tegal gitu ya. Malam Senin ada di Tegal. Jujur, sejujur-jujurnya ya, mungkin jujur kacang hijau juga bisa kita makan. Itu saya agak kepikiran dengan Habib Qori, Tengku Qori yang sekarang berubah nama menjadi Habib Qori gitu ya. Tengku Qori ya, Tengku Qori yang sekarang berubah nama menjadi Habib Qori. Jujur saya teringat dia, loh kenapa? Pada awalnya Tengku Qori ini, mohon maaf ini ya otokritik atau kepada apa, saya bebas lah menyebutnya. Pada awalnya Tengku Qori itu begitu berapi-api ketika membela-bela Wali Songo. Namun pada akhirnya kok kita lihat sendiri seperti itu, justru berbalik 180 derajat. Nah pertanyaannya, mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada Mas Yusuf yang telah mengembara di Yaman. Iya ya, gitu ya. Saya justru punya kekhawatiran Mas Yusuf. Tiba-tiba yang tadinya seorang konten kreator, kan sama dengan Tengku Qori itu konten kreator ya. Konten kreator kemudian membela Wali Songo, begitu di tengah jalan, malah berbalik arah. Saya berharap tidak terjadi kepada Mas Yusuf. Nah, apakah ada di pikiran yang nanti akan seperti Mas Qori? Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama, selama ini saya tidak punya channel YouTube. Di TikTok pun kalau ada yang sawer, saya bilang jangan sawer saya.
Saya punya orang tua masih bisa memberi saya uang. Kalau Kori kan memang miskin. Saya mondor-mandir di Yaman, dari Yaman Selatan untuk mondor-mandir cari tahu tentang Pak Alawi itu ongkosnya bukan sedikit, Pak. Hampir 20 juta saya habiskan buat untuk mencari tahu tentang Pak Alawi di Yaman. Dan itu tidak ada Kiai Imanuddin kasih saya 1.000 pun ataupun Kiai Abbas kasih saya dari uang pribadi saya. Saya berjuang dan niatnya saya hanya satu. Niatnya saya biar orang Nusantara aduh abah siapa Diganti Ali bin Muhammad. saya ada sekarang bisa Arif ini. Itu langsung saya lagi. Kenapa orang Masya Allah. Lebaran kampus iya. Lanjut. Baik, yang lainnya bisa duduk kembali biar segera dilanjutkan. Kembali ke tempat. Alhamdulillah, ya Imbak, jadi Bang Pogi juga sudah pada juga. Tidak lupa ada Kiai Sari dari Tegal, makin ganteng dan awet muda. Baik, sudah ditanggapi tadi pertanyaan tadi? Belum. Silakan lanjut. Maka yang lainnya duduk kembali. Jadi teman-teman semuanya, Kori itu ada banyak teman yang menjadi saksi. Setelah debat sama saya malam itu, dia langsung pindah ke Balawi. Itu Kori. Dia menuduh saya Wahabi, menuduh saya Oten, Nasrani dan yang lainnya. Ini Kiai Sarif ini ada saksinya nih. Dia ada di room. Malam itu selesai debat sama saya, kalau hujannya hilang, dia pindah ke Balawi. Jadi Kori itu memang begitu. Habis debatnya, habis agar Gus Hasan, terus debat dengan Kang Raden Wijaya, semuanya dihabisi terakhir ke saya. Karena memang sudah punya niat. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman bilang sama saya ada niat lain di sini untuk membela leluhur kita, membela Wali Songo, itu tidak ada sama sekali. Saya keliling di Yaman mencari tahu tentang Pak Alawi, di Talim saya mondor-mandir itu tidak pernah ada transfer dari Indonesia. Saya pakai uang orang tua saya sendiri. Dari tempat saya sekolah untuk mondor-mandir itu bukan mainnya 100.000, 200.000. Itu mainnya 500.000 kalau setelah naik angkot. Karena di sana mainnya riang. Jadi seperti itu. Kalau Kori kan tiap hari debat untuk beli beras 3 kilo, itu saja beli beras 3 kilo masih ribut sama istrinya. Mana bisa bedakan saya dengan Kori? Saya pakai HP bagus, Pak. Harganya saja 20 juta. Wah. Saya harus sombong sama Kori. Jadi kalau saya dibilang saya datang
berapi-api. Saya berapi-api karena saya sudah terlalu benci kelakuannya Pak Alawi. Di Yaman seperti sampah, di sini seperti Raja. di sana yang namanya bin Syihab apa segala macam itu kalau jual sayur. Yang gila tetap dikatakan gila. Kalau di sini yang gilanya dibilang majnun, yang warasnya dibilang Wali. nggak bisa gitu dong. Saya temu dengan orang-orang keturunan mereka yang jual sayur, jual apa gorengan, biasa saja. Kalau teman-teman tidak percaya, beli tiket, beli bisa berangkat ke Yaman. Mama. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman, oh Mas Yusuf sekarang berapi-api, nanti khawatirnya dikasih uang, terus pindah. Saya sudah didatangi oleh Pak Alawi. Bukan didatangi di Indonesia, didatangi di Yaman, Pak. Kamu mau apa sekarang, Mas Yusuf? Tinggal bicara saja, ada salam dari Jakarta. Saya bilang saya nggak mau. Seperti itu. Oke. Dan Iman sangat kenal sama saya, ikhlasan saya. Mudah-mudahan beliau istiqomah percaya sama saya. Baik, poinnya sudah mendapat ya bagi penanya tadi. Ada lagi pertanyaan lagi? Silakan. Satu pertanyaan lagi, karena kita terbatas dengan waktu penyelamatkan dan juga kita ada bekalan dan juga kami umumkan bahwa acara puncak nanti kita akan menyambut dari Pak Jenderal Dudung yang akan hadir nanti kira-kira jam 7. Nanti kita akan mengadakan dialog kebangsaan dengan seresihan silaturahmi buka bersama.